Salman Al-Farisi adalah sahabat yang datang dari jauh Persia untuk mencari hidayah, untuk mencari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala sampaikan hidayah itu pada beliau ketika beliau sampai di Madinah dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali bertemu dengan saya Arifin Nugroho, dan mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Sehat jasmani dan rohani. Nah, sahabat yang dicintai Allah, dalam kesempatan ini saya mau mencoba untuk mengetengahkan sebuah cerita yang menggugah jiwa, yang insya Allah cerita ini diharapkan mampu mengkoreksi bagaimana keimanan kita, ya. Ada satu cerita, sahabat yang dicintai Allah, yang terjadi pada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Persia. Seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal, apalagi ketika kita bercerita tentang Perang Khandak. Perang Khandak atau Perang Parit ini disandarkan pada ide dan usul yang keluar dari sahabat yang mulia Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi adalah sahabat yang datang dari jauh Persia untuk mencari hidayah, untuk mencari kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan hidayah itu pada beliau ketika beliau sampai di Madinah dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk ke dalam Islam dan terjadi persaudaraan yang erat antara beliau dengan sahabat-sahabat yang ada di Madinah. Sahabat yang dicintai Allah, ada kisah yang menarik yang perlu untuk kita ambil ibrah sebagai penggugah jiwa, gitu ya. Di mana letak ketika Salman Al-Farisi, beliau ingin menikahi seorang gadis dari Bani Najjar di Madinah. Menikahi sahabiah Ansar. Kala itu Salman Al-Farisi ketika ingin meminang seorang wanita, maka beliau mengetahui kapasitas dirinya bahwa beliau adalah orang Persia yang bukan asli Madinah, maka tentu nanti bagaimana cara, bahasa, dan kebiasaan itu tidak sesuai antara Persia dan Madinah, maka beliau mendatangi sahabatnya yang Nabi persaudarakan antara beliau dengannya. Siapa dia? Sahabat yang mulia Abu Darda. Sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Karena Salman Al-Farisi ketika datang ke Madinah dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Darda radhiyallahu anhu. Lalu disampaikan keinginan dari Salman Al-Farisi ini bahwa beliau ingin meminang seorang wanita Ansar, dan engkau adalah seorang Ansar yang mampu untuk bisa mengetahui tentang bagaimana tata cara yang benar dalam meminang. Maka ketika mendengar itu Abu Darda begitu gembira karena sahabatnya mempercayakan dirinya untuk menjadi wakil meminang wanita yang diinginkan. Singkat cerita, berangkat dengan segala apa yang sudah disiapkan. Ketika berangkat sampailah di rumah yang dituju, maka Abu Darda memberikan muqaddimah dengan bahasa yang begitu fasih menyampaikan kepada wali dari wanita tersebut bahwa datang kemari dengan seorang Salman Al-Farisi, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan memiliki kedudukan di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan ini adalah termasuk ahlul bait dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke sini ingin meminang putrimu. Maka sang ayah kala itu mendengar bergembira karena ada sahabat Nabi yang ingin meminang putrinya. Singkat cerita, ayah ini menyampaikan, kami menerima dengan baik pinangan dari sahabat Salman Al-Farisi, akan tetapi hak jawab ada pada putri kami. Berikan kesempatan padaku untuk menyampaikannya pada putri kami dan menunggu jawaban darinya. Masuk sang ayah ke dalam dan menyampaikan itu kepada putrinya, ditunggu dengan harap-harap cemas oleh Salman Al-Farisi. Kira-kira pinangannya diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Yang keluar adalah sang ibu beserta ayahnya. Lalu dengan suara lembut, ibunya ini menyampaikan jawaban dari sang putri. Dia sampaikan bahwa putrinya berterima kasih atas lamaran itu. Dan putrinya memberikan jawaban bahwa lamaran dari Salman Al-Farisi dengan berat hati harus ditolak. Putrinya tidak menerima. Selesai di situ. Tapi ternyata bukan hanya selesai di situ, sahabat. Ibunya kembali melanjutkan. Dan juga
ada pesan dari putriku. Andai Abu Darda, engkau punya keinginan yang sama dengan Salman, ingin meminang putriku, maka putriku sudah menyiapkan jawabannya, dia menerima lamaranmu. Bagaimana kondisi kala itu ya, kita nggak bisa bayangkan. Yang mau melamar Salman, yang menemani Abu Darda. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ditolak, tapi sang wanita mau menerima lamaran Abu Darda, andai Abu Darda pun melamar dirinya pada saat itu. Luar biasa. Ya. Dan ketika mendengar itu, singkat cerita, justru Salman, coba kalau ini terjadi pada kita, apa yang terjadi ya? Wow, bahasanya macam-macam, menikunglah, pengkhianatlah, apa segala macam. Begitu mendengar apa yang terjadi itu, maka Salman bertakbir dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan kepada Abu Darda, wanita yang sudah menyatakan kesiapannya padamu adalah wanita yang solehah, wahai sahabatku. Jangan sia-siakan, gantikan aku sebagai pelamarnya, engkau yang melamar, dan insya Allah engkau akan mendapatkan kebaikan. Maka Abu Darda pun mengikuti arahan saudaranya, dia yang melamar, dan jawabannya diterima oleh sang putri. Dan bukan hanya sampai di situ, sahabat. Selesai dari itu semua, Salman mengatakan kepada Abu Darda, wahai sahabatku, aku sudah mempersiapkan mahar dengan segala apa yang sudah aku tabung. Aku siapkan. Dan yang aku siapkan ini aku berikan kepadamu untuk menambah maharmu yang akan kau berikan kepada dia. Luar biasa. Mahar yang disiapkan untuk wanita yang ingin dia lamar, tapi ternyata justru temannya yang menyertainya itu yang melamar dan diterima, maharnya diserahkan kepada dia untuk disertakan. Itulah dia sahabat. Makna persahabatan. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih menyampaikan, la yu'minu ahadukum, tidak akan dianggap beriman, sempurna iman kalian, tidak sampai sempurna iman kalian, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai kau itu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Masya Allah. Jadi itulah dia persahabatan. Oleh karena itu sahabat yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita mampu untuk bisa mengambil pelajaran dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sahabat-sahabat yang mampu membahagiakan kita, bukan hanya sekedar di dunia, tapi insya Allah nanti kita akan bersamanya di surga. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.